Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agrit Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang promosi tentang perpustakaan. Untuk slide pertama, kita akan membahas tentang apa sih perpustakaan itu. Menurut Undang-Undang Perpustakaan, pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagi lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan, sosial dan politik, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia, dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan perpustakaan, selanjutnya kita akan membahas tentang promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan adalah upaya untuk mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara lebih terperinci agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan, sekaligus membujuk pengguna untuk berkreasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan promosi perpustakaan tersebut memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai, mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimal mungkin, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Promosi mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, meyakinkan pelanggan agar mau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Menurut LAM 2001 halaman 157, tugas promosi adalah promosi informatif, yaitu meningkatkan kesadaran atau produk baru, kelas produk atau atribut produk, menjelaskan bagaimana produk tersebut bekerja, menyarankan kegunaan baru suatu produk, dan membangun citra suatu produk. Promosi persuasif, yaitu mendorong perpindahan merek, merubah persepsi pelanggan atas atribut produk, mempengaruhi pelanggan untuk membeli sekarang dan merayu pelanggan untuk datang. Promosi mengingatkan, yaitu mengingatkan konsumen bahwa produk mungkin dibutuhkan dalam waktu dekat ini, mengingatkan konsumen di mana untuk membeli produk tersebut dan mempertahankan kesadaran konsumen. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tugas promosi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat serta kegunaan produk yang baru ditawarkan, kemudian mempengaruhi dan merubah persepsi konsumen terhadap produk tersebut serta mengingatkan konsumen di mana produk tersebut dapat mereka peroleh. Strategi promosi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi promosi sangat dibutuhkan. Strategi promosi yang bisa dilakukan antara lain membangun komunikasi dengan pemusta, merupakan pemanfaatkan ilmu komunikasi dalam segala kegiatan promosi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemustaka, lingkungan, fasilitas, dan bahan pustaka yang ada. Beberapa sikap dalam berkomunikasi dapat ditunjukkan dengan kemampuan memiliki wawasan yang luas, tingginya integritas, dan kemampuan dalam berkomunikasi.
membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Pada dasarnya, tidak satupun perpustakaan yang mampu memberikan layanan berupa pemenuhan semua kebutuhan pemustaka. Oleh karena itu, perlu dibangun kerjasama terutama dalam layanan promosi. Kerjasama dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari atau secara insidentil. Membuat program promosi yang meliputi penetapan sasaran, prioritas, menentukan prosedur, tindakan, serta menyusun rencana kerja. Metode promosi perpustakaan menurut Mustafa tahun 1996, halaman 28, dalam melakukan kegiatan promosi layanan perpustakaan dikenal beberapa metode, yaitu publikasi atau publisitas. Publisitas adalah salah satu alat promosi yang ampuh dan murah untuk memperkenalkan keberadaan perpustakaan, termasuk jasa produk yang ditawarkan melalui berita di media penerbitan seperti surat kabar dan majalah, maupun melalui radio, televisi, ataupun panggung. Tak peduli jenis perpustakaan apapun, penggunaan bentuk publisitas untuk promosi perpustakaan dapat menjangkau masyarakat, pendengar atau pembaca yang cukup luas, karena banyak dibaca, didengar, dan ditonton orang. Publisitas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti press release dalam rangka pembukaan atau penutupan acara pameran, lomba, kursus yang diselenggarakan perpustakaan, ulasan atau tanggapan suatu masalah dengan mengaitkan pada salah satu jasa layanan perpustakaan, artikel ilmiah, perkenalan produk atau jasa baru, wawancara, diskusi, atau bedah buku, hingga cerita dan program-program khusus seperti drama dan film cerita maupun acara storytelling dan lain-lain. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan publisitas adalah menjalin hubungan baik dengan media massa, penentuan sasaran dan jangka waktu publisitas, menentukan ide serta media yang sesuai, disampaikan dalam bentuk yang singkat, sederhana, dan menarik. Iklan. Berbeda dengan publisitas yang biasanya cuma-cuma, iklan memerlukan biaya untuk membuat. Jika publisitas kurang dapat dikendalikan oleh perpustakaan karena adanya penyuntingan dan ketergantungan pada media untuk bersedia memuat atau tidak, iklan direncanakan dan dapat dikendalikan dalam hal yang ingin disampaikan dan bagaimana disampaikan. Iklan dapat disampaikan dalam bentuk media cetak atau elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Dapat berupa souvenir seperti buku tulis, alat tulis, kalender, dan pula berupa surat edaran, brosur, buletin, poster, ataupun papan pengumuman. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah memilih dan menentukan media untuk iklan, memilih dan menentukan tema, menentukan struktur pesan, dan menentukan kerangka isi. Kontak perorangan. Promosi dengan menggunakan cara kontak pribadi merupakan bentuk yang paling ampuh di antara bentuk-bentuk promosi yang lain, karena dengan adanya kontak secara pribadi, hubungan antara staf perpustakaan dan konsumen dapat dijalin dan ditingkatkan. Kebutuhan, minat, serta pribadi pengguna dapat lebih diketahui sekaligus lebih jelas dalam menyampaikan informasi kepada pengguna. Kontak pribadi dapat dilakukan melalui ceramah, peragaan, demo, diskusi, wawancara, forum terbuka, ataupun layanan yang dapat dari masing-masing staf perpustakaan. Kontak informal seperti rapat dengan unit lain, keterlibatan dalam organisasi profesi, atau merangkap jabatan lain dapat pula menjadi ajang promosi dalam bentuk kontak pribadi. Melalui kontak pribadi ini dapat dikumpulkan profil pengguna yang dapat dijadikan salah satu pegangan dalam mengetahui kebutuhan pengguna. Insentif. Insentif adalah pemberian sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau barang, dimaksudkan untuk mendorong perubahan sikap konsumen, baik yang kurang bermotivasi atau justru diberikan pada yang sudah menggunakan untuk dapat memberi motivasi pada yang kurang termotivasi. Termasuk dalam insentif, ini adalah pemberian penghargaan atau hadiah pada penggunaan terakhir, memberikan kemudahan dalam perolehan layanan, misalnya memberikan jasa penerusan gratis untuk meminta jasa selama bulan tertentu, kegiatan lomba, dan lain-lain. Sasaran promosi. Perpustakaan mempublikasikan dan sosialisasi perpustakaan mempunyai beberapa sasaran, yaitu menginformasikan atau memberitahukan supaya masyarakat tahu dan kenal, mengingatkan agar masyarakat selalu ingat, menarik perhatian agar masyarakat tertarik kepada perpustakaan, agar
promosi perpustakaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu bahan pustaka merupakan unsur penting, artinya koleksi apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan sebagai bahan promosi, tercetak elektronik, web, layanan atau jasa, merupakan jenis layanan yang ada dan diberikan oleh perpustakaan. Petugas adalah pengelola perpustakaan yang tahu persis tentang kondisi perpustakaan, serta sebagai pelaksana dalam pembuatan sarana promosi. Pemustaka dahulu dikenal dengan pengguna, merupakan orang yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sasaran dari promosi. Media atau channel adalah seluruh saluran atau peralatan yang dipakai sebagai sarana penyampaian promosi. Sarana atau prasarana merupakan peralatan yang tersedia dalam pelayanan perpustakaan. Bentuk-bentuk promosi adalah beberapa macam yang dapat dilakukan sebagai sarana promosi perpustakaan. Antara lain adalah brosur. Brosur adalah salah satu bentuk promosi yang berupa kertas cetakan atau lembaran yang isinya mencakup petunjuk umum tentang perpustakaan, informasi tentang koleksi, daftar bacaan yang menarik, petunjuk tentang subjek tempat, informasi tentang jenis perpustakaan. Poster merupakan salah satu media promosi yang biasanya menggunakan kertas ukuran besar A3 atau A2, isinya selain tulisan juga ada gambar. Poster ini dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian atau mencuri perhatian sekilas dari orang yang lewat di seputar pemasangan poster. Poster yang dibuat dengan mencantumkan nama jasa, alamat, telepon, jam buka, jasa apa yang ada serta ditunjukkan untuk siapa saja. Newsletter merupakan salah satu media yang digunakan untuk memberikan informasi khusus kepada sejumlah orang secara teratur. Isinya tentang berita atau artikel-artikel singkat. Dalam newsletter secara tetap harus memuat editorial, informasi singkat dan rinci tentang layanan, kegiatan, koleksi terbaru, fasilitas dan peraturan perpustakaan. Memberi juga ilustrasi atau gambar yang menarik atau kuis-kuis. Pembatas buku merupakan salah satu promosi yang digunakan dan untuk sarana memberi tanda pembatas pada halaman-halaman buku. Tujuannya untuk memberi batasan pada halaman yang sudah dibaca, nanti akan dibaca kembali agar menarik, dapat diberi logo atau gambar-gambar yang menarik. Terbitan khusus. Perpustakaan merupakan promosi yang terbentuk sebuah terbitan yang dilakukan oleh perpustakaan sendiri, seperti buku, panduan pengguna perpustakaan, booklet, kalender perpustakaan. Isinya kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Pameran. Perpustakaan merupakan kegiatan promosi perpustakaan dengan maksud menarik perhatian banyak orang atau massa, termasuk promosi yang paling jitu untuk menjaring orang. Selain menarik lebih banyak orang, juga efektif untuk memperkenalkan layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Pameran buku merupakan sarana penyampaian informasi kepada jumlah besar. Pameran hendaknya bersifat visual, disertakan foto jasa perpustakaan dan pustakawan. Dapat diberikan jasa di tempat nasihat informasi. Koleksi buku atau koleksi yang ditetapkan dengan perayaan hari kemerdekaan misalnya maupun tema tertentu. Ceramah merupakan kegiatan di mana satu atau dua orang berbicara dalam forum tertentu, sedangkan yang lain mendengarkan. Isi pembicaraan berkisar tentang kondisi dan layanan perpustakaan serta kepustakawan. Ceramah bisa dilakukan sebagai salah satu sarana user education. Seminar merupakan kegiatan yang dilakukan seperti ceramah, hanya diperlukan persiapan yang lebih lama serta lebih luas secukupnya. Dengan mengundang berbagai tokoh figur publik seperti pengarang atau penulis. Facebook menjadi sarana pemberitaan informasi mengenai berita-berita terbaru di perpustakaan yang dapat dilakukan melalui internet. Selain itu, Facebook juga dapat berkomunikasi dengan berbagai orang di penjuru dunia, bahkan dengan teman lama dan lain-lain. Mading merupakan media promosi yang memberikan informasi dengan memajang daftar bahan pustaka baru maupun dalam bentuk resensi buku. Gantungan kunci merupakan media promosi yang memberikan cendera mata, kenang-kenangan untuk para siswa. Memang media ini sangat kurang digunakan untuk promosi perpustakaan pada umumnya.
Radio. Radio merupakan sarana promosi yang sangat komunikatif, di mana dapat memberikan kritik dan saran untuk perpustakaan sekolah secara langsung melalui kartu request yang dapat diambil di perpustakaan maupun di telepon. Map khusus. Perpustakaan dibuat untuk memberikan ciri khusus akan perpustakaan, mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat sekolah seperti lomba, bercerita, atau dongeng, penelusuran informasi, menulis artikel, abstrak, membuat resensi buku, melukis, mengarang tentang subjek-subjek tertentu yang sedang hangat di sekolah, wisata perpustakaan, bazar, pemutaran film, dan lain-lain. Memberikan tanda di jalan utama, bandara, stasiun, atau tempat ramai. Contoh perpustakaan daerah kota Surakarta 100 meter lagi dengan pelangkan yang besar. Terakhir, media promosi melalui pintu selamat datang. Kendala dalam kegiatan promosi dan upaya mengatasi kendala dalam promosi perpustakaan. Perpustakaan kurang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan. Lokasi kurang strategis dan gedung kurang representatif. Masyarakat akademis belum memandang secara benar terhadap tugas, fungsi, dan peranan perpustakaan sekolah. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam promosi perpustakaan sekolah dilakukan dengan cara 1. Meyakinkan pembinaan dengan esensi perpustakaan. 2. Meningkatkan citra yang positif tentang perpustakaan. 3. Menempatkan promosi perpustakaan sebagai salah satu prioritas program perpustakaan. Demikianlah sedikit penjelasan saya terkait promosi perpustakaan. Kita sebagai calon pustakawan harus memiliki strategi yang matang, terarah, cantik, cerdas, bermutu, serta terus-menerus harus dilakukan dalam mempromosikan perpustakaan, sehingga fungsi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat penggunanya. Oleh karena itu, peribahasa tak kenal maka tak sayang dirubah dengan semakin dikenal, semakin disayang, dan semakin maju. Saya Hagrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.